kembali lagi dalam YouTube channel Ramla Official. Untuk minggu kali ini kita masih menerima beberapa pertanyaan dan akan kita bahas di konten YouTube hari ini. Di sini sudah ada Bang Robi, apa kabar Bang? Alhamdulillah, sehat-sehat pengacara. Alhamdulillah sehat. Untuk teman-teman Ramla Official, terima kasih yang sudah bertanya ke YouTube channel Ramla Official dan tetap terus dukung channel YouTube kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Untuk teman-teman yang baru menonton YouTube channel ini, kita tunggu ya, harus di subscribe. Ditunggu. Men-subscribe YouTube channel ini, kita akan lanjut pembahasan kita minggu ini. Di sini sudah ada Bang Robi. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, sehat-sehat pengacara. Alhamdulillah sehat. Minggu kali ini kita ada beberapa pertanyaan ini, Bang. Iya. Mengenai surat kuasa. Iya. Ini ada pertanyaan dari Abang Dal. Dia bertanya, kalau klien berjumlah 3 orang, iya, surat kuasa nanti ketiga orang tersebut masing-masing harus tanda tangan di atas materai atau salah satu aja? Iya. Yang pertama. Yang kedua, Bang, kalau mengurus atau mewakilkan klien terkait mengurus akta penetapan ahli waris, akta balik nama, surat keterangan bebas pajak, dan akta hibah, apakah judul suratnya umum atau khusus? Bagaimana ya, Bang? Mohon pendapatnya. Baik, terima kasih kepada pemirsa yang terus mengikuti channel YouTube Ramla Official dan mempertanyakan masalah yang sedang dialami, sehingga mudah-mudahan nanti jawaban kami dapat membantu pemirsa untuk melangkah mewakili diri sendiri untuk membela dirinya. Nah, jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau di dalam surat kuasa si pemberi kuasa lebih dari satu? Apakah masing-masing menandatangani surat kuasa atau masing-masing di dalam surat kuasa itu dibubuhi materai? Ya, jadi kalau 3 orang ditempel 3 materai dan ditandatangani, begitu. Oleh karena itu maka perlu kami tegaskan, surat kuasa ini penting sebagai legalitas kita mewakili, mendampingi seseorang, karena surat kuasa adalah pengalihan hak untuk mewakili, mendampingi seseorang baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Nah, sebelum ke sana maka perlu kami sampaikan, di dalam surat kuasa ada beberapa jenis surat kuasa. Yang pertama ada namanya surat kuasa umum. Surat kuasa umum ini diperuntukkan untuk kepentingan umum. Apa aja misalnya? Misalnya dia mau mengambil uang di suatu instansi. Di dalam suatu instansi maka dia mewakili pemberi kuasa untuk mengambil uang tersebut. Nah, ini namanya kuasa umum. Ada juga namanya kuasa perantara. Nah, ini perantara ini berkaitan dengan agen, broker, atau apalagi yang disebut dengan profesi ini. Oleh karena itu maka nanti dia diberi kuasa untuk marketingi, menginformasikan, mencari pembeli atas suatu barang yang mau diperjualbelikan. Nah, itu jenis surat kuasa kedua. Ada namanya surat kuasa insidentil. Nah, insidentil ini diperuntukkan apabila di dalam suatu persidangan si pemberi kuasa dan si penerima kuasa ini ingin mewakilkan kepada seseorang, tapi seseorang ini ada berkaitan dengan darah, jadi ada hubungan darah atau hubungan pernikahan. Oleh karena itu ketika si penerima kuasa ingin mewakili pemberi kuasa, dia harus membuat surat kuasa insidentil, dan surat kuasa ini harus mendapatkan persetujuan ketua pengadilan.
Nah, jadi sebelum dia mewakili pemberi kuasa harus minta persetujuan kepada ketua pengadilan. Yang berikutnya keempat adalah kuasa istimewa. Kuasa istimewa ini sering dilakukan apabila mewakili si pemberi kuasa dalam kegiatan-kegiatan istimewa. Misalnya mewakili si pemberi kuasa pada saat dilakukan mediasi atau sumpah penentu. Jadi inilah digunakan namanya surat kuasa istimewa. Terakhir ada jenisnya surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus ini digunakan pada saat melakukan upaya-upaya hukum, baik dia di tingkat pengadilan atau di tingkat kepolisian. Jadi tanpa surat kuasa khusus maka seseorang tidak bisa mewakili pemberi kuasa di pengadilan atau di kepolisian untuk melaporkan seseorang atau mendampingi seseorang dalam proses pemeriksaan di kepolisian. Oleh karena itu nadinya seorang pengacara di dalam pembelaan hukum, pendampingan hukum adalah surat kuasa. Pengacara tidak bisa mewakili kliennya tanpa ada surat kuasa. Nah, surat kuasanya apa tadi? Surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus ini lebih terperinci, detail dalam rangka apa dia diberi kuasa. Misalnya mewakili klien untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Ke pengadilan apa misalnya di daerahnya, misalnya di pengadilan negeri, dibuat di situ di pengadilan negeri. Itu harus jelas siapa pemberi kuasa, siapa tergugatnya, di mana alamatnya, dan kegunaan surat kuasanya buat apa. Disebut di situ baik membuat gugatan, memberikan jawaban, replik, duplik, konklusi, ataupun memberikan kesimpulan-kesimpulan dan menghadirkan saksi-saksi. Di situ harus jelas disebutkan. Terkait dengan pertanyaan pemirsa tadi, apabila di dalam suatu surat kuasa yang memberikan kuasa ada 3, apakah tiga-tiganya menandatangani di atas materai dan masing-masing memberikan materai. Sebelum ke sana harus dipastikan ketiga-tiganya itu mempunyai kepentingan yang sama dan masalahnya sama. Jadi kalau dia objek perkaranya sama dan kepentingannya sama, maka tidak perlu masing-masing diberi kuasa, memberi kuasa. Bisa digabungkan jadi satu. Si pemberi kuasanya masing-masing menandatangani, tadi 3 orang menandatangani, cukup satu materai. Nah, jadi biasanya secara teknis di depannya, misalnya si penerima kuasa ada 3 orang, pemberi kuasa 3 orang, cukup yang di pertamanya saja tanda tangan mengenai materai masing-masing, baik pemberi kuasa maupun si penerima kuasa. Secara otomatis yang kedua dan ketiga sudah sah sebagai pemberi kuasa. Kira-kira begitu. Yang berikutnya, apakah memberikan kuasa untuk penetapan ahli waris, apa lagi tadi? Akta balik nama. Akta balik nama. Bebas pajak. Ya. Akta hibah, apa dibuat surat kuasa umum atau khusus? Ya, jadi kalau dia berkaitan dengan penegakan hukum baik di pengadilan maupun di kepolisian, maka surat kuasanya adalah surat kuasa khusus. Contohnya tadi memberikan kuasa dalam hal untuk mengajukan permohonan ahli waris. Nah, makanya itu nanti diberikan kuasa khusus karena dia akan mengajukan permohonan kepada pengadilan. Kalau dia
beragama Islam, maka tujuan permohonannya kepada pengadilan agama. Kalau pemberi kuasanya adalah di luar dari agama Islam, maka tujuannya adalah pengadilan negeri di mana si pemberi kuasa tinggal. Nah, kira-kira begitu. Kalau yang tadi yang ketiga, surat kuasa untuk pajak, bebas pajak. Nah, itu tetap tadi dalam rangka untuk kepentingan penegak hukum, itu kuasanya kuasa khusus. Berarti intinya semuanya ini khusus ya? Khusus ya, iya. Oke. Berikut penjelasan mengenai apa ya Bang, dasar hukum mengenai surat kuasa. Iya. Semoga sahabat Ram yang sudah bertanya bisa mendapatkan jawaban dengan tepat dan bisa menyelesaikan masalahnya. Gitu. Untuk teman-teman yang mau bertanya juga kita perbolehkan dengan cara boleh melalui Instagram, WhatsApp, atau tulis di kolom komentar YouTube channel Ramla Official. Untuk minggu ini aja dulu ya Bang. Nanti kita akan membahas beberapa pertanyaan lagi yang masih kita tampung. Nanti kita bahas untuk di pertemuan selanjutnya. Dan untuk sahabat Ram, tidak jenuh saya untuk mengajak teman-teman untuk terus dukung YouTube channel kita di Ramla Official dengan cara like, comment, dan subscribe. Yang penting share. Oh iya, dan share ke teman-teman yang lain biar tahu semua. Ilmunya itu tersampai juga, ada yang mau tahu, bahkan kalau teman-temannya mau nanya juga bisa. Masih kita tunggu di kolom komentar ya. Iya, jadi Bu Siti itu penting di share karena memang tujuan visi misi kita ini adalah bagaimana semakin banyaknya masyarakat mengetahui teknis pembelaan dalam proses penegakan hukum, baik di persidangan maupun di luar pengadilan, agar masyarakat bisa membela dirinya sendiri, nggak perlu lagi ada pengacara atau pihak lain ketika dia berhadapan dengan hukum. Nah, kira-kira begitu. Jadi perlu di share YouTube channel Ramla Official kan. Ya, untuk teman-teman perlu di-share ke semua sosial media, mau ke grup keluarga, grup teman, alumni, mantan pacar juga boleh. Itu di-share dan kita tunggu ya untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Untuk minggu ini kita sudahi. Terima kasih untuk semuanya. Salam cakrawala hukum.